Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang unik dan menarik ini, channel Dr. Ahyani Official. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana membuat eh, apa semacam karya, namun tetap autentik dan sesuai dengan basis data. eh untuk membantu mempermudah, memperlancar segala sesuatunya, baik dari sistematika penulisan, kemudian bahan-bahan yang diperlukan eh, cukup mudah ya, eh, diakses di berbagai media ya, baik media online ataupun media yang berbasis dokumen ya atau laporan. Contoh tentang ada misal ini tentang kepakaran ya untuk mata kuliah atau untuk buku referensi ya. Contoh buku referensi ini Pak Mehmet ya, SIP MM ya. Jadi bisa dikombinasikan dari skripsi dan tesisnya ya. Sesuai kepakarannya, sarjana ilmu politik ya, MM, Magister Manajemen Sumber Daya Manusia atau manajemen sumber daya SDM pemerintahan ya di bidang pemerintahan. Baik, langsung saja eh, kepakarannya ini di bidang manajemen dan ekonomi Islam ya. Berarti di ah, datanya ini beliau ini sekarang menjadi sekretaris desa atau carik ya. Ini baru saja Pak Mehmet dilantik menjadi Sekdes ya, Kiara Payung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Nah, untuk mempermudah, membantu ini ya, saya gunakan ChatGPT atau AI bisa deep ya, jadi AI atau ChatGPT ya, terserah bebas ya. Contoh di sini ingin membahas berkaitan dengan ekonomi desa. Draft buku referensi tentang ekonomi desa. Buat sesuai kepakaran yang berikut. Nanti tinggal disesuaikan. Ini hasilnya ya, semisal temanya berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi desa. Nanti untuk membandingkan atau memunculkan novelty kebaruannya itu karena home base-nya atau Pak Mehmet ini mengarungi, eh, memakarkan dirinya di MM, Magister Manajemen, Magister Pendidikan juga, maka bisa dikombinasikan ya. Contoh di sini untuk membedakan dengan buku-buku yang sudah
terbit ya. Ini ada zakat, infak, wakaf, produktif ya. Itu menjadi ciri khas daripada kepakaran Pak Mehmet ya. Ada juga perencanaan pengelolaan ekonomi desa. Nah, ini bisa disesuaikan dengan teori-teori yang sudah ada ya. Prinsip-prinsip syariah. Nah, ini menjadi ciri khas atau novelty daripada eh, buku-buku terdahulu. Contoh di sini, saya contohkan di sini, ekonomi desa tahun 2025. Ini ada satu buku panduan indeks ya, ekonomi masyarakat desa. Bisa juga sumber-sumber lainnya ya. Ekonomi desa, kemudian regulasi desa, desa kira payung, ya. Undang-undang desa. Ya. Wah, undang-undang desa saat ini adalah undang-undang tahun 2004 kita cek. Jadi kita observasi terlebih dahulu ya, by sistem atau by online bisa ya. Nah, ini undang-undang desa tahun 2014, cek juntonya atau regulasi terbarunya diubah dengan undang-undang tahun 2004 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tentang desa tahun 2014 tentang desa. Kemudian yang terakhir, oh ya sudah ya cukup ya. Ini ada putusan nomor 42 PUX tahun 2021. Diubah tahun 2024. Nah, ini yang terbarunya. Ini juga masukan ya. Ini datanya. Langkah yang pertama pengantarnya ya. Sebagai pengantarnya, masukkan data ini untuk di bab pengantar. Ini kemudian undang-undang desanya sudah ini ya. Undang-undang nomor ini juga contohnya. Ini kemudian sumber rujukan. Jadi kalau ingin menulis buku, maka rujukannya adalah buku-buku yang sudah terbit terdahulu ya. Kalau ingin basisnya jurnal, maka jurnal-jurnal atau naskah-naskah yang terbit di jurnal terdahulu ya. Kemudian ingin membuat makalah juga sama, merujuk kepada makalah-makalah yang terbit terdahulu. Tahun berapa? Ya, biasanya 5 tahun terakhir. Sumber buku terdahulu meliputi ini ya, meliputi mana? Nah, ini ya. Ekonomi Desa karya siapa ini? Ini ya, tahun 2000 berapa ini? Tahun 2000 berapa ini? Ini tahun 2000.
Buku Aska Pustaka. Nah, ini ada politik juga ya. Bisa ditulis Werianto, Weriantoni, dosen UNAN. Nah, ini ya, Fakultas Ekonomi ya, buku ekonomi publik, ekonomi perpajakan ya. Nah, ini karya-karyanya ekonomi desa. Nah, 2024 ya, ini ISBN-nya, Aska Pustaka. Kemudian buku tentang, nah, ini juga bisa lah, ya 3 buku lah. Buku karya siapa tadi? Feriantoni. Tahunnya, nah sudah ada ya. Ekonomi desa. Jadi seperti ini ya saja. Ini ya sebenarnya dihapus saja. Kemudian sumber buku tentang yang berbasis ekonomi, pendidikan politik kaum muda. Ini juga bisa lah. SPDMPD apa-apa. Pendidikan. Ekonomi desa. Panduan dan pengisian kuesioner indeks desa. Bisa. Kemudian semisal buku tentang ekonomi politik desa. Ya. Salafisme di desa pedesaan Jawa. Nah, ini juga bisa ya. Untuk mempermudah, gunakan aplikasi apa itu Zotero ya untuk mempermudah sitasi ya nantinya. Oke, tadi mana? Nah, ya. Transformasi desa APMD Pers ya. Ekonomi politik pembangunan desa. Nah, ini juga ada juga Winsezu Purwokerto ya. Ini juga ada karya siapa ini? Ekonomi politik desa Sutoro Eko ya. Ini jurnal apa Pak ini? Kalau makalah. Kita tag saja di ISSN-nya, ISBN-nya. Nah, ini ekonomi politik Ahmad Dahlan MSI ya. Kemudian ekonomi ya analisis kawasan industri halal karya Ahmad Dahlan nah, tahun 2022.
ya. Kemudian semisal ekonomi syariah, ya. Syariah, bukunya, nah, perkembangan pemikiran, teori dan karya Mehmet juga tahun 2022. Karya Sakira, Sakira. Kemudian semisal buku karya ekonomi desa. Buku pendukung ekonomi desa. Ada juga ini ekonomi desa, buku karya siapa ini? Miswar Tumpu, ya, tahun 2021. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu draftnya, ya. Nah, ini konteks histori dan filosofis ekonomi desa, landasan yuridis ekonomi desa di Indonesia. Kita simpan saja di Word terlebih dahulu, ya, hasilnya tadi. Nah, ini karya buku, ya, ini bukunya ekonomi desa. Nanti deskripsinya apa, ya, mau fokusnya ke apa, tinggal disesuaikan sesuai dengan konten isinya, ya, sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan data yang diperoleh, ya. Contoh di sini, ini yang bab satu, kita cek isinya, kata pengantar sudah ruang lingkup ekonomi desa, ya. Tantangan dan peluang, kemudian pengertian sakit ekonomi desa sudah, ya. Ini konten-kontennya, pakaran, CMPD-nya misalnya. Ini draftnya, ya, draft yang sudah ada, ya. Konten history, oh ini rubah, ya, pengatur ekonomi desa. Definisi landasan yuridis, definisi judul yang cocok untuk pakaran web apa? Yo mengajar ya, ekonomi, ya. Cek pendidiknya.
mata kuliah yang sering diampu. Oh, beda ya. Staima. Nah, ini. Eh, yang sering diampu keuangan negara, hukum bisnis Islam, ekonomi koperasi, UMKM, ya, ekonomi politik, perpajakan, ya, ekonomi perpajakan, kemudian manajemen Islam, manajemen risiko, ya, manajemen risiko, eh, keuangan negara dan daerah. Ini saja, ya, keuangan negara dan daerah, ya. Satu contoh, eh, mata kuliah ini di prodi ekonomi syariah, fakultas ekonomi, kalau itu satu. Oke, ya. Opsi judulnya ini, ya. Ekonomi desa dalam perspektif keuangan daerah dan syariah. Desa maju berbasis ekonomi syariah dan tata kelola keuangan daerah. Ya. Riwayat pendidikannya, lalu magister manajemen, program magister, magister manajemen. Bagusnya disesuaikan dengan tesisnya, ya. Kalau tesisnya berkaitan dengan manajemen SDM, ya, eh, itu bisa disesuaikan. Ya. Oke, sesuaikan juga dengan judul tesisnya. Ya, nah ini, ya, manajemen pemerintahan, ya, pengaruh pengawasan, ya. Rekomendasi judul buku utama gabungan praktik manajemen dan syariah, ya, tata kelola dan ekonomi desa syariah, penguatan kinerja organisasi dan peran BPD, BPD, ya, dalam pembangunan lokal.
Referensi dosen judul ini khas tata kelola pemerintahan dan ekonomi desa syariah. Ya. Subjudul analisis peran PB, PPD ya, kinerja organisasi dan pembiayaan syariah dalam buat judul agar Yahud dan kekinian. Oke, kita contoh saja ini ya, contohnya. Buatkan daftar isinya. Berarti daftar isinya ini saja punya ya. Nah ini sukuk desa ini disesuaikan, ya, dicek definisinya. Oke, yang langkah selanjutnya adalah teori ya. Ini yang menjadi untuk menjawab eh, berbagai permasalahan di sub-sub judul ini ya. Teori apa saja yang sesuai untuk menjawab atau menganalisis ya. Sub judul di atas ya. Nanti cari sumber referensinya ya. Oke, ini saja berarti. Nah, ekonomi desa. Nah, titik dua, desa bangkit. eh, ini saja. Nah, sesuai saja ya. Atau yang tadi saja nggak apa-apa. Desa bangkit. Atau ingin ekonominya bisa ekonomi desa bangkit. Atau desa bangkit melalui ekonomi syariah. Ya. Desa bangkit berbasis ekonomi desa berbasis mengkosit ya bisa juga ya. Tinggal disesuaikan.
Nah, ini teori-teorinya ya. Ini teori-teorinya, teori-teorinya ya. Buat kata pengantar terlebih dahulu ya. Tadi sudah. Nah ini ya, bab satu. Lanjut bab satu. Masukkan kajian terdahulu. Ya, mulai dari regulasi, buku-buku terdahulu ya, yang sudah saya tulis. Ya. Desa merupakan unit pemerintahan dan komunitas sosial. Nah, itu ini sumbernya dari mana? Cantumkan. Ya. Kajian varian Tony tahun 2004 dalam desa menegaskan bahwa desa memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang khas yang justru menjadi fondasi pembangunan nasional. Cek ini ya, dicek terlebih dahulu. Ya. Di sisi lain, Miswar, Tumpu, dan kawan-kawan menyebutkan bahwa revitalisasi desa harus dimulai dengan mengetahui atau diketahui secara mayor bahwa urgensi daripada desa sebagai aktor utama adalah sustainable ya, pembangunan bukan sekedar objek kebijakan. Jadi di bab pertama ini disusun semenarik mungkin. Karena apa? Karena ini menjadi titik awal daripada kajian sub-sub di bab selanjutnya. Ya. Eh, jadi harus dipastikan sesuai dengan data yang valid ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Jika ada data dari lapangan ya, misal di desa Kiara Payung, di desa Tambak Reja, desa Kujang Sari, ya perbandingannya apa dari keunikan desa ya. Sampel saja ya. Eh, Basisnya kualitatif saja ya. Jadi kalau kualitatif ya cukup satu saja asal kualitasnya baik ya dan valid dan sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan data yang diperoleh ya tinggal dimasukkan kemudian disusun sesuai dengan sistematika dan template buku ya. Nah ini bab satunya ya kurang lebihnya saya contohkan di sini. Nanti di bab duanya juga sama ya disesuaikan. Bab satunya sudah. Nah ini kita tandai saja. Konteks histori dan peran strategis desa. Nanti tinggal disesuaikan ini.
Desa, nah, ini definisi. Siapa ini? Pemerintah desa Sugiman. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber. Nah, ini. Pemerintah desa Sugiman. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa. Nah, ini undang-undangnya muncul juga tahun 2018 ini jurnalnya. Sugiman. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber cantuman saja. Kemudian cek di Zoteronya ya. Nah, ini pemerintahan desa Sugiman. Kita masukkan apa style saja. Ini versi Indonesia. Oke, kita Sugiman. Nah, nah, ini satu sumber ya, satu sumber, satu contoh sumber ya. Kemudian Werianto ya. Strategi perencanaan wisata alam, banyak sekali ini judulnya. Ekonomi masyarakat desa ini juga disimpan ya di Sotero untuk mempermudah. Ini diganti menjadi ini penulisnya ya. Oke. Tahun 2025 eh 2024 ya. Blogspot ini diganti menjadi buku rasa book. Nah, ini saja. Sudah publishernya versi cetak, versi e-book, penerbitnya ini mana tadi? Tadi ada tadi. Aska Pustaka. Aska Pustaka ini di kota Pasaman Barat ya. Place kotanya. Pasaman Barat ini mana ini? Sumatera Barat ya. Oke, sudah kita cantumkan kajian Wirantoro. Nah, ini. Nah, ini. Miswar tumbuh ya. Miswar tumbuh juga sama. Miswar tumbuh. Jadi sumbernya intinya eh,
disesuaikan ya. Sumbernya disantumkan ya. Jangan lupa kalau belum ada berarti ya dimasukkan ya sumbernya. Ada desa wisata juga ini bisa ya dimasukkan. Book. Nah ini bukunya Miswar, Tumpu dan kawan-kawan. Berapa halaman banyak itu. Kita cek Miswar. Nah, Toha Umtel. Tohar Media. Kota penerbitnya masukkan juga. Kita cek. Ini Makassar. Makassar. Oke, sudah. Miswar Tumpu. Oke, kita masukkan. Miswar Tumpu. Menyebutkan bahwa dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian lagi ini Ahmad Wildan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nanti di daftar pustaka tinggal dimasukkan ya. Daftar pustakanya, salah. Nah, ini masukkan. Nah, ini sumbernya. Ya. Sumbernya yang dikutip ya. Baru ada tiga. Ya. Nanti banyak ya hasilnya. Nah, kemudian ketika sudah tinggal kita download template-nya ya, disesuaikan. Ke bawah sini buku di daerah Bandung. Nah, ini perguruan tinggi. Berlaku untuk seluruh jenis buku akademik aja referensi. Nah, ini bukunya ya. Download terlebih dahulu. Ikuti template penulisan bukunya karena tiap penerbit itu memiliki berbagai kebijakan berkaitan dengan eh, sistematika penulisan, gaya selengkung dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Pilih ukuran terdiri dari bukunya, margin, fontnya, kalibri 11 ya, standar 1,5 spasi ya, sertakan pada para penulis ya, rekomendasi jenisnya bisa ya, bisa pesan ya. Nah, ini kurang lebihnya isinya pendahuluan, himpunan ya, macam-macam himpunannya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Glosarium, glosarium ya, profil penulis ya. Disclaimer memperhatikan beberapa aspek ya. Pertama, originalitas dan bobot, keterbacaan, bahasanya mudah dipahami, kualitas ilustrasi gambar, kelengkapan isi bab ya. Ini yang utama. Perbedaan kata-kata dan prakata eh, ditulis seorang yang bukan penulis, pejabat. Prakata merupakan halaman yang menyajikan. Nah, direktorat, nah ini sumbernya sudah sesuai dengan standar Kemenristek ya. Isinya ada pustaka, juga nih, apa apa Style Association, Psychological Association. Profil penulis contohnya seperti ini, ya. Cukup mudah ya. Judul buku saya tulis saja ya. Judul bukunya tadi, judul bukunya sudah ada tadi, ekonomi desa ya. Selamat. Jadi mudah ya. Ya bisa dikumpulkan beberapa hari lah bukunya. Nah, seperti ini ya.
bukunya, alamat, tulisnya, editornya, siapa, tulis ya. Ini sekarang bulan Juli ya. Juli 2025 ya. Kemudian kata pengantar ya. Buatkan kata pengantar. Eh, buatkan untuk publisher format template-nya ini. Nah, selain dosen, Muhammad Selamat adalah sekretaris desa Yerapayu, uh, Kecamatan Rantah, Kabupaten Ciamis. Oke, good. Kata pengantar, penerbit video editor akademik, punya kata pengantarnya, nanti bisa disesuaikan ya. Kata pengantar bisa dari rektor ya, atau dekan ya, bisa. Nanti disesuaikan. Oke, sudah. Nah, ini yang ini ganti vektor ya. Buat juga kata pengantar dari dekan ya. Ekonomi dan bisnis Islam. Buat juga kata pengantar dari ketua prodi ya. Ekonomi syariah. eh, Oke, kata pengantar. Nah, ini ya, ini contohnya. Ya. Nanti bisa minta ke rektor
ke dekan, ke kaprodi untuk memberikan pengantar, ya, pengantar ya. Dekan Febi, ya, Febis, ya. Bisa juga dari kepala desa Kira Payung, eh, untuk memberikan eh, pengantarnya, simulasi, ya, simulasi. Oke, sudah, ya, sudah, ya, sudah kata pengantar vektor ya. Nah, nanti diedit ya, nanti disesuaikan, ini disesuaikan ya. Kata pengantar dekan Febis ya. Ulang lagi, wiring ya. Atau seperti ini bisa ya. Buka, menyesuaikan nanti. Dekan Febis. Ya, penulis tadi sudah. Prakata. Ini bisa juga ucapan kepada istri tercinta ya, putri-putrinya ya, bisa juga ya, tinggal disesuaikan ya. Nanti sesuai ini saja, sesuai kebutuhan.
Oke, sudah, ini sudah. Ya. Daftar isi, ya. Ini daftar isi juga tinggal disesuaikan. Ini saja daftar pustaka, ya apa? Bab satu ya, ya. Satu, bab satunya dimasukkan. Nah, tadi satu koma berapa? 1,15 ya. Jadi tinggal disesuaikan. 1,15. Nah, Calibri. Oke, 11. Oke, sudah. Bab satu sudah. Ini juga sesuaikan. Mengapa desa harus bangkit? Ini bisa A, B, C, D. Sesuaikan saja. Ya, tinggal disesuaikan. Contoh di sini yang sudah ini semisal A ya. Oke, kita coba di sini eh, kita referen level satu. Level satu ini sudah daftar isi. Kemudian tadi sudah ya. Sudah. Kemudian daftar isi. Daftar isi sesuaikan juga. Ya, daftar isi. Seperti saja. Sudah. Kemudian prakata penulis ya. Prakata sudah. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar ya. Kata pengantar judul sudah. Oke, kita tinggal masukkan di sini. Coba. Referen double konten ya. Oke. Coba. Nah, baru kata ya. Mengapa desa harus bab satu ini pakai ini bisa boleh lah atau huruf ya. Kata pengantar prakata daftar isi bab satu dan seterusnya dan seterusnya disesuaikan ya. Sesuaikan ini bab satu, bab duanya, contoh bab dua yang ini. Ya. 16 juga. Nah, ya. Oke, kemudian bab 3, kemudian bab 4, kemudian bab 5 ya, kemudian bab 6, kemudian bab 7, kemudian bab 8 ya, desa digital ya, penutup ya.
lampiran. Lampiran, kemudian daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka, kemudian biodata, ya. Kemudian glosarium, ya. Kemudian indeks kalau ada. Udah, ya. Teorinya, ya ini semut saja. Oke, daftar pustaka sudah. Daftar pustaka sudah. Glosarium sudah. Profil penulis, ya. Sinopsis. Nah, ini sinopsis ini, ya. Sinopsis yang sering dibutuhkan, ya. Berarti yang ini dihapus dari yang ini. Lampiran juga bisa jalan. SOP. Dan sebagainya bisa juga sih. Disesuaikan lah. Eko pengenalan ilmu kimia. Berarti di sini siapa tadi? Ekonomi dasar bangkit, ya. Contoh lah ini, ya. Contoh. Oke, kita langsung saja ke bab berikutnya. Nah, ini udah terisi, ya. Update, terus, nah, ini apa ini nggak bisa. Oke, sudah, ya. Ini sudah hasilnya. Tinggal memasukkan sumbernya, ya, data-datanya. Ini sesuaikan juga. Oke, sudah. Bab satunya sudah. Ini langsung bab dua berarti. Reference, ya. Layout. Ya, ini teknis lah nanti lah. Akhiran. Bab pertama, tadi Mama bab pertama sudah tadi mana tadi? Oke, sudah. Bab pertama kita masukkan ke template-nya. Nah, ini, ya, konteks historik. Oke, sudah kita tempel di template-nya. Nah, oke, sudah. Konteks historik sudah ini. Selesaikan juga. Ini levelnya kosong sudah. Level 2, ya. Level 2 ABC. Prioritas. Oke, sudah. Dalam desa Ahmad Dahlan. Di sini PPD. Paradigma, ya. Oke.
meliputi keseimbangan antara ini cek juga partisipasi masyarakat dan tiga dalam juga penguatan BUMDes, kemudian apalagi ini peran. Oke, sudah ini Shakira, ini juga keempat. Ya sebenarnya kalau menurut sini eh, kelihayan dalam menyusun ya sesuai template ya. Skripsi juga sama ya. Tesis juga sama. Disertasi juga demikian. Cara lain ini nanti sumber-sumbernya dicek lagi ya. Jadi dasar, penutup ini di saja. Oke, ya. Realitas desa daerah otonomi daerah. Realitas desa R 1,34. Nah, ini sesuaikan juga. Oh ini sudah ya. Berarti sudah selesai bab satu ya. Nah ini biasanya kalau di Dina ini mencantumkan satu bab tentang ulasan ya. Tambahkan ya. Ulasan. Buatkan ulasan bab satu di atas permasalahan pembahasannya apa ya, dan urgensinya apa, komunikasikan antara teori dan eh, rujukan terdahulu. Nah, saya tulis ya, buat ulasan tersebut 10 paragraf luas. Oke, kita coba cek ya teorinya. Teorinya juga jangan lupa. Ah, keunikannya, mengapa desa harus bangkit? Nah, intinya di situ. Jadi isinya bukunya adalah demikian. Ya. Keunikan novelty-nya apa? Ya, nanti di bab 2 juga sama. Teorinya apa? Apakah ini tidak
plagiat atau melanggar akademis ya. Selagi mencantumkan sumber rujukan, kemudian datanya valid ya. Nah, ini Undang-Undang 1945, Undang-Undang tahun 2004 nomor 3 ya. Nah, ini dipastikan terlebih dahulu ini penjelasannya apakah sesuai atau tidak atau belum ya. Tinggal disesuaikan. Sumber rujukannya juga sama. Intinya memvalidasi datanya sesuai dengan apa yang ada. Ya. Dengan etika akademik, insya Allah naskah buku ini halal dan mengikuti pedoman publikasi ilmiah, ya seperti itu ya. Asalkan dengan menggunakan sitasi ya atau mencantumkan sumbernya dari mana. Ya. Istilah-istilahnya, teorinya dari siapa, menurut siapa, dalam buku apa, halaman berapa, ya. Di jurnal juga jurnalnya karya siapa, ya. Nah, contoh ini ya, sumber-sumbernya ini, ekonomi masyarakat desa. Kalau undang-undang sudah jelas ya regulasinya. Nah, kata pengantar juga tinggal disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh dekan, rektor, oleh ketua prodi ya, itu dimintakan. Ini sebagai contoh saja ya, yang pada intinya adalah bagaimana kita merangkum seluruh informasi yang kita dapatkan, kemudian dituangkan dalam satu template buku, dalam satu template jurnal ya. Di jurnal juga sama seperti itu. Ya. Asal memenuhi standarisasi eh, bagaimana cara mengutipnya, ya, bagaimana mencantumkan, misal menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero sebagai alat bantu sitasi. Ya. Di ChatGPT juga sama. AI, Deep, dan sebagainya, sejenisnya juga demikian. Ya. Jadi fungsinya hanya membantu menyusun ya sistematikanya. Namun datanya adalah sesuai dengan uh, kondisi hasil observasi awal yang diperoleh. Datanya valid ya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, secara berbasis ilmu ya. Oke, profil juga sama ya, disesuaikan. Oke, saya kira cukup, semoga bermanfaat ya. Ini tinggal dimasukkan sumbernya apa style ya bahasa Indonesia. Teng dong. Nah, ini hasilnya 1,5 1,15 ya. Oke, ini sumbernya baru 3 tadi yang dimasukkan. Glasorium juga disesuaikan. Glasorium itu apa? Ya, ini merupakan kamus singkat yang sesuai. Ya. Misal ada istilah ta'awun, ya, al-adl, maslahah, ya. Atau istilah desa bangkit itu apa? Ya. Apalagi secara istilah teknis atau kata-kata bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa Melayu, ya, bahasa Minang, Aceh, dan sebagainya itu bisa dicantumkan sebagai glosarium. Ya, ini istilah-istilah singkat, ya, kamu singkat. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat channel ini. Selamat menulis, ya. Semoga mempermudah. Semoga apa yang kita berbuat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, share channel ini. Selamat menulis, berkarya melalui
literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.